Sekarang masuk ke makhraj yang keempat, makhraj umum, ya, pusat makhraj yang keempat, asyafatan, dua bibir. Nah, adalah dua bibir yang terbagi menjadi dua bagian, bawah dan atas. Keluar darinya dua makhraj untuk 4 huruf. Di bibir ini, dua bibir ini ada dua makhraj. Yang pertama, makhrajnya huruf fa. Fa. Dari mana huruf fa? Imam Jazari mengatakan, wa mim batnish syafah fal fa ma'a tarafis sanayal musyrifah. Nah, saya artikan secara harfiah dulu. Wa min, dan dari batni, perut, asyafah, dari perut bibir, fal fa, maka keluar huruf fa. Dengan apa perut bibir ini dibenturkan? Ma'at, dengan atrafi, ujung, as-sanaya, dua gigi seri, al-musyrifah. Al-musyrifah adalah, maksudnya adalah yang atas. Makanya syaraf itu di bawah apa di atas? Mulia itu di atas apa di bawah? Di atas. Maka maksudnya al-musyrifah adalah al-ulya, itu. Ya, ma'atrafis sanaya al-musyrifah. Berarti ujung gigi seri atas dibenturkan dengan perut bibir bagian bawah, keluar huruf fa. Ikuti bareng-bareng. Fa, fa, fi, fu, af, if, uf. Fafasaqu, uffin. Kemudian ini makhraj yang pertama dari bibir. Makhraj yang kedua dari bibir adalah lisyafataini, dua bibir bareng-bareng, dua bibir bersamaan. Keluar darinya 3 huruf, al-wawu, ba'un, mimu. Waw, ba, dan mim. Waw, ba, dan mim ini keluar dari dua bibir sekaligus. Waw dengan cara memonyongkan, ba dan mim dengan cara menempelkan. Coba waw dari waw. Wa. Monyongin dulu. Wa. Wi. Wu. Au. Nah, dan maksud dari waw ini adalah waw yang bukan mad. Kalau waw yang mad keluar dari al-jawf. Wajahu. Nah, keluar dari jawf kalau waw mad. Tapi kalau waw yang bukan mad keluar dari syafatan, dua bibir. Sekarang ba. Ba dengan cara menempelkan. Ba. Coba. Ba. Bi. Bu. Tapi jangan terlalu dirapetin. Ini ba misalnya. Da. Ini biasanya perempuan biasanya kayak gini. Nah, untuk lipstick, ya, lipan bersama turun. Nah, untuk lipstick, meratakan lipstiknya. Ikuti ba, bi, bu, ab, ib, ub. Kemudian yang ketiga adalah mim, dengan cara yang sama, yaitu menempelkan dua bibir sekaligus. Ma, mi, mu, am, im, Nah, mim sama dengan nun, punya dua makhraj. Makhraj asalnya dari dua bibir, ma, mi, mu, ya, dari dua bibir. Makhraj yang penyempurna sama dari khaysyum. Coba pencet lagi. Ma, al. Ada dari rongga hidung. Ini fa, kemudian ba, waw dengan memonyongkan
dan mim. Dan yang terakhir adalah al-khayshum, makhraj yang ke-17, yang terakhir. Nah, qala al-Imam Ibnu al-Jazari rahimahullah wa ghunnatun makhrajuha al-khayshum. Wa ghunnatun, dan gunnah maksudnya huruf gunnah nun dan mim makhrajnya juga keluar dari al-khayshum, dari rongga hidung. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Jadi semuanya makhraj huruf secara terperinci ada 17 menurut pendapat Imam Ibnu al-Jazari. Nanti kalian akan butuh terhadap makharijul huruf ini selain untuk membaca Al-Quran dengan fasih, ya, juga di teori nanti akan diperlukan di pembahasan mithlain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Mithlain, mutaqaribain, mutajanisain. Kalau nggak tahu makharijul huruf, sifat huruf, maka akan sulit memahami mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain. Nah, apa itu mutamathilain? Mutamathilain ini ittahadal harfani makhrajan wa sifatan. Kalau ada dua huruf bertemu, makhraj dan sifatnya sama. Ba bertemu ba, faduriba bainahum, faduriba bainahum. Ini disebut kabir. Idrib bi'asad, idrib bi'asad. Nah, nanti di pembahasan mithlain, mutaqaribain, dan mutajanisain, makanya perlu dimungkinkan makharijul huruf. Di mana keluarnya huruf ta, taraful lisan ma'a usul thanaya wal ya. Mumtaz. Aina makhrajul dad min ihda hafatay lisan ma'al adras. Mumtaz. Aina makhrajul ba min asyafatain. Jamil. Nah, jadi harus mungkin paham, lebih lagi kalau bisa ngafal Jazariyah. Minimal makharijul huruf sehari satu bait. Tapi Al-Quran kita masih kurang lancar, Ustaz. Bismillah. Ista'in billah wala ta'jaz. Ista'in billah wala ta'jaz. Minta tolong kepada Allah dan jangan pernah merasa lemah. Ini makharijul huruf. Nuwasil Syekh. Nuwasil ila sifatil huruf. Tadi kita membahas tentang makharijul huruf, ya. Pembahasan makharijul huruf tidak akan sempurna tanpa dibarengi dengan sifat al-huruf. Nah, kenapa? Nah, nanti apa pentingnya kita membahas sifatul huruf? Pertama, secara bahasa, sifatul huruf, apa itu makna daripada sifat? As-sifat maqama bisyai'i minal ma'ani. Maqama bisyai'i minal ma'ani. Makna-makna yang melekat pada sesuatu. Makna yang melekat pada sesuatu, baik yang bisa dijangkau oleh panca indera ataupun yang tidak. Ya, misalnya buku ini warnanya hitam. Nah, agak kasar. Lumayan harum misalnya. Nah, ini makna namanya, makna yang melekat pada buku ini. Meja ini Masya Allah, bagus. Nah, misalnya ini bukan meja di dalam. Ya, makna yang melekat pada sesuatu itu secara bahasa, ikhwan. Kalau secara istilah apa maknanya sifatul huruf? Kalau makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah, kan? Dan kalau sifat huruf maknanya adalah tata cara membaca huruf saat dikeluarkan dari makhrajnya. Ketika dikeluarkan dari makhrajnya, bagaimana huruf itu keluar? Ya. Ada anginnya, tebal,
posisi lidahnya ke atas semuanya, menempel ke atas semuanya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Sifat huruf. Nah, fungsinya apa? Sebagai standar keaslian huruf. Nah, sebagai standar keaslian huruf. Kemudian manfaatnya kita mempelajari ini. Pertama, membedakan huruf yang keluar dari satu makhraj. Contohnya apa? Huruf yang keluar, huruf-huruf yang keluar yang makhrajnya sama apa? Contohnya tadi. Ba dan mim. Ba dan mim keluar dari makhraj yang sama. Apa yang membedakan? Sifatnya. Oh, ternyata ba punya qalqalah. Ab. Mim enggak punya qalqalah. Enggak punya amma. Amintum misalnya an'amta. Enggak mim, enggak ada sifat qalqalahnya. An'amta. Nah, ini yang akan kita bahas. Antum bisa membedakan huruf yang sama makhrajnya. Nah, yang kedua, mengetahui huruf yang kuat dari yang lemah. Kalau antum sudah tahu sifat huruf, maka antum akan tahu huruf yang kuat dari yang lemah. Po dengan ta. Lebih kuat po daripada ta. Kenapa? Karena terkumpul pada po sifat-sifat yang kuat. Yang ketiga, memperindah bacaan huruf secara umum. Memperindah bacaan huruf. Ketika kita mempelajari sifat huruf akan memperindah. Jenis sifat huruf ada dua. Coba perhatikan di sini, semuanya sudah khusyuk. Nah, khusyuk barokah majelis Quran ini. Yang pertama adalah yang lazim. Yang lazim. Apa yang lazim? Yang dimaksud dengan sifat huruf yang lazim adalah yang selalu melekat pada huruf tersebut. Selalu melekat, nggak pernah pergi dari huruf tersebut. Ya. Yang lazim dibagi menjadi dua, berlawanan dan tak berlawanan. Yang kedua adalah yang aridhah. Aridhah ini yang kadang muncul, kadang hilang. Kalau lazim muncul terus. Kalau aridhah kadang muncul, kadang hilang. Makanya mad arid, ada mad yang namanya arid lisukun. Apa maknanya mad arid lisukun itu? Kadang sukunnya muncul, kadang sukunnya hilang. Nasta'in, sukunnya muncul. Ketika sukunnya muncul, nunnya disukunkan. Nasta'in, maka matnya disebut mat arid lisukun. Sukunnya ada, muncul. Makanya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Nasta'in, ain, 6 harokat. Boleh 2, 4, 6. Kadang sukunnya hilang kalau diwasol. Wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Nasta'inu ihdina. Maka bukan mat arid lisukun lagi, tapi berubah menjadi mat tabi'i. Nasta'inu ihdina, hanya 2 harokat. Syahidnya adalah arid. Nah, arid itu adalah kadang muncul, kadang hilang. Yang akan kita bahas Ustadz, adalah yang pertama, sifat huruf yang pertama, yaitu yang lazim. Dibagi menjadi 2, berlawanan dan tak berlawanan. Dimulai dari yang pertama dulu. Hafalkan susunannya. Susunannya dihafal ya. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun. Ada berapa ini? Ada 5. Ya, sifatuha. Apa pertama? Jahrun. Yang kedua
rikhwun. Yang ketiga, mustafil. Yang keempat, munfatihun. Yang kelima, musmatatun. 5. Jahrun adalah sifat jahar. Rikhwun adalah sifat rokhawah. Mustafil adalah sifat istifal. Bukan festival, istifal. Munfatih, infitah. Musmatah, ismat. Ada 5. Jahrun, jahar, rokhawah, istifal, infitah, ismat. Ada 5. Sudah hafal susunannya? Susunannya sudah hafal? Apa? Ikuti. Jahrun, rokhawah, istifal, infitah, ismat. Nah, cara memahami bait ini dan bait-bait setelahnya, karena pertama kita harus hafal susunannya. Kemudian beliau mengatakan wadidda kul. Wadidda, apa artinya wadidda? Lawannya kul, sebutlah pada bait-bait setelah ini. Nah, jadi dimulai dari yang pertama. Apa yang pertama? Jahrun. Nah, bait lawan daripada jahrun adalah pada bait setelah ini. Sesuai urutan. Nah, gitulah ulama terdahulu itu nggak sekedar buat nazam, tapi masya Allah ininya otaknya masya Allah. Apalagi Imam Syatibi dalam Syatibiyahnya. Nah, maka lawan dari jahar adalah hamas. Dari mana? Dari urutan dari jahar. Bait setelahnya adalah hamas. Beliau mengatakan mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Ikuti. Baca mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Mahmusuha yang dikategorikan sebagai sifat hamas adalah huruf-huruf yang terkumpul dalam fahathahu syakhsun sakat. Gak ada sempurna. Nah, fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Huruf-huruf yang terkumpul dalam fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Ada berapa huruf? 10 huruf. Jadi huruf hamas ada 10. Nah, sekarang perhatikan ke sini. Hamas apa namanya sudah tadi? Jahar. Nah, hamas dan jahar berkaitan dengan udara atau angin yang keluar. Udara atau angin yang keluar. Kalau ketika melafalkan hurufnya mengeluarkan angin atau udara, maka disebut huruf hamas. Maka sifatnya disebut hamas. Hamas adalah jarayanun nafas inda apa? Jarayanun nafas indama nalfadul huruf. Nah, jarayanun nafas mengalirnya udara atau angin ketika huruf berada di makhrajnya, ketika dikeluarkan dari makhrajnya. Hurufnya, huruf hamas ada berapa? 10 ini. Antum hanya cukup menghafalkan fahathahu syakhsun sakat. Coba ikutin. Sekarang huruf yang pertama, af. Ada angin dulu. Af. Ash.
as, as, ak, at. Semua huruf yang kita baca barusan mengeluarkan udara atau angin. Huruf hamas ada berapa ini? 10. Maka lawan daripada hamas adalah jahar. Hurufnya adalah sisa huruf yang tidak disebutkan di sini. Oke. Berarti berapa sisanya? 18. Hamzah misalnya. Hamzah. A. Coba ikutin bareng. A. Gak ada angin atau A. Ba misalnya ba ya. Ab. Gak usah kol-kola dulu, gak usah kol-kola. Ikutin. Ab. Ib. Nah, kalau ada halusnya bukan itu Jawa. Ab. Nah, ab. Itu madhur ya. Fahimna insyaallah al-jahr hamas. Fa'athahu syakhsun sakat. Maka jadi gini caranya. Di jahar hamas yang kita hafalkan adalah huruf hamasnya saja. Fa'athahu syakhsun sakat. Berarti huruf yang enggak masuk adalah termasuk huruf jahar. Ada beberapa huruf jahar yang kadang dikasih hamas. Ada beberapa huruf jahar yang kadang dikasih hamas. Ini salah. Misalnya ro, ar. Tahu ada angin nih? Coba biasanya seperti ini. Dengarkan dan dirasakan. Basir. Gak usah dikasih hamas. Basir. Bareng-bareng basir. Khabir. Biasanya ro rentan untuk dikasih hamas, padahal bukan huruf hamas. To juga to rentan dikasih hamas. To. Coba ikutin yang salah dulu. Yang salah ikutin. To. Ti. Tu. Ya, yang benar to. Ti. Tu. Jadi to huruf hamas apa jahar? Jahar. Sekarang masuk ke berikutnya. Qala mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Selanjutnya apa? Syadiduha lafzu ajid qatim bakat. Masih hafal urutan yang tadi? Jahar terus apa? Rakhawa. Lawan daripada rakhawa adalah syadiduha lafzu ajid qatim bakat. Lawan dari rakhawa adalah syiddah. Lawan dari rakhawa adalah apa? Syiddah. Syadiduha huruf-huruf yang dikategorikan huruf syiddah adalah huruf-huruf yang terkumpul dalam lafzu, dalam lafaz ajid qatim bakat. Ikuti ajid qatim bakat. Ada berapa huruf nih? 8 huruf. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Nah, jadi lawan daripada syiddah, lawan daripada rakhawah adalah syiddah. Namun antara rakhawah dan syiddah ada sifat tengah. Sifat tengah ini Imam Jazari mengatakan wabaina. Apa artinya baina? Antara rikhwin wasyadidi, antara rakhawah dan syiddah ada huruf lin umar, huruf yang masuk kategori sifatnya disebut sifat bainiyah. Disebut apa? Bainiyah. Nah, diambil dari kata baina.
baina syiddah wa rakhawah. Bukan syiddah, bukan rakhawah, tapi tengah. Ya. Sifat bainiyah. Sifat bainiyah ini hurufnya hanya 5. Lin Umar. Jadi guru saya mengatakan, kenapa disebut Lin Umar? Karena Sayyidina Umar itu orangnya yang sangat keras dan tegas. Makanya dikatakan Lin Umar, Lin ya Umar. Lembut dikit ya, wahai Sayyidina Umar. Dulu kan Sayyidina Umar setiap ada orang-orang musyrik misalnya, orang muslim atau sahabat yang melenceng sedikit, Rasulullah, "Da'ni adribu unuqahu ya Rasulullah." Nah, biarkan aku penggal lehernya. Nah, Hisham bin Hakim saja, sahabat Hisham bin Hakim ngimamin pakai qiraat, pakai bacaan yang berbeda dengan bacaan yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jadi makmumnya, Hisham bin Hakim jadi imamnya, pakai qiraat baca surat Al-Furqan. Kata Sayyidina Umar, kituan bahasanya itu di dalamnya athib. Hampir saja aku mau loncat ke mihrab untuk narik imam ini. Hisham bin Hakim baca bacaan yang nyeleneh, misalnya wadduhi wallaili saja misalnya, kan nggak tahu ya. Fatasabbart, aku bersabar sedikit sampai dia salam, aku ambil imamahku, selendangku, aku ambil dia lehernya, tak bawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, hadza qara'a bi qira'atin lam tukri'niha. Ini Hisham bin Hakim baca dengan qiraah, model bacaan yang engkau tidak pernah ajarkan kepadaku. Qala Rasulullah, arsilhu ya Umar, lepas ya wahai Umar. Qala iqra Hisham, bacalah wahai Hisham. Kemudian Hisham membaca apa yang dibaca tadi di imam dengan model bacaan yang didapat dari Rasulullah. Hasbuk, iqra ya Umar. Sekarang giliranmu wahai Umar, coba baca. Faqara Umar, satu surat Al-Furqan baca bareng, tapi model bacaannya beda. Padahal Rasulullah mengatakan, hakadza unzilat. Beginilah Al-Quran diturunkan. Nah, makanya nggak salah Hisham ini, sudah lepas. Nah, itu Sayyidina Umar. Ini cerita di Lin Umar. Lin Umar, wahai Lin Umar. Huruf yang tergabung dalam Lin Umar. Jadi di sini ada 3 sifat: rakhawah, syiddah, bainiyah. Kalau tadi jahar dan hamas berkaitan dengan apa? Apa tadi? Udara atau angin ya. Kalau ini berkaitan dengan suara as-saut, dikatakan di dalam kitab-kitab as-saut. Rakhawah adalah jarayanus saut, mengalirnya suara ketika huruf itu dibacakan atau dilafalkan, khususnya ketika sukun. Memang ketika berharokat keluar semuanya suara. Tapi ketika sukun, suaranya apakah mengalir, apakah terputus, apakah mengalir sedikit. Itu yang disebut bainiyah. Nah, syiddah itu terputusnya suara. Kalau rakhawah apa? Mengalirnya suara. Syiddah terputusnya suara. Bainiyah antara. Jadi nggak putus banget dan nggak mengalir banget. Nah, kita akan praktekkan sekarang. Nah, sifat huruf yang memiliki sifat syiddah ada 8. Ajid, qatim, bakat. Coba kita sukunkan ya huruf ini. Ikutin semuanya. Jim. Kita nggak usah memberikan kol-kolahnya, nggak usah memberikan kol-kolahnya dulu. Nah, putus suaranya. Nah, nggak kita baca
aj, aj, nah enggak, enggak, putus suaranya. Selain yang tidak disebutkan di sini, maka kemungkinannya dia bisa bainiyah atau masuk rokhawah. Yang bainiyah ada 5, lil Omar. Coba kita baca al, an, a, am, ar. Jadi masih mengalir suaranya, tapi nggak terlalu banyak. Masih mengalir suaranya, tapi nggak terlalu banyak. Jadi ketika kita baca lam misalnya al, jangan baca alhamdu, nah, alhamdu enggak, di alhamdu, ya, yang diputus tapi masih mengalir. Misalnya juga ketika ain ini salah, iyyaka na'budu, diputus kan suaranya kan, na'budu, tapi na'budu, ikuti, na'budu, iyyaka na'budu, ya'malun, yarji'un, yarji'un, ikuti, turja'un, ar-rahman, jadi jangan diputus, ar-rahman, nah, tapi ada suara. Selain huruf-huruf yang dimiliki syiddah dan huruf-huruf yang dimiliki bainiyah, maka yang tidak disebutkan di sini adalah rokhawah. Jadi mengalir lebih panjang sedikit. Misal sin, nggak ada di sini ya. Sin, ikuti as, nasta'in. Jadi masih mengalir suaranya. Nas. Begitu juga dengan shin. Tashrabun. Begitu juga dengan zal. Zal di sini bukan syiddah, bukan rokhawah, bukan bainiyah, tapi rokhawah. Jadi ketika membaca zal, wa iz, ikuti, wa iz zayyana. Ini syiddah, bainiyah dan rokhawah. Saya kira cukup. Syekh sini ya, syiddah, bainiyah dan rokhawah. Insyaallah minggu bulan depan akan kita bahas isti'la dan istifal.